Halo guys, apa kabar kalian semua? Gue kalian baik-baik aja pastinya, dan pada kesempatan kali ini gue bakal kembali membawakan konten yang mungkin ini kita nggak usah analisis dulu, kita jangan ketemu dulu sama taktik board, tapi kita pengen ngebahas sesuatu yang sebenarnya jauh lebih penting daripada pertandingan. Mungkin off the pitch itu sangat penting, yaitu adalah pelatih. Jadi sangat banyak diksi-diksi di luar sana yang bilang kalau misalnya, ya ini adalah pelatih terbaik dunia, Pep Guardiola, Ancelotti, siapa lagi, Erik ten Hag, siapa lagi, Sintayong. Itu pelatih-pelatih yang luar biasa seperti ini, sana sini. Diksinya terlalu banyak. Tapi satu hal yang harus nggak boleh kita lupa, itu adalah satu, gimana caranya kita mengukur keberhasilan seorang pelatih. Mari kita bahas di Punggawa. Oke guys, thank you banget udah stay tune terus. Kembali lagi di Punggawa. Hari ini kita bakal santai-santai aja, kita bakal ngebedah sebuah diksi, kita bakal mengkaji sebuah diksi. Karena menurut gue analisis mulu ya ilah kayak paling pinter aja gitu kan, enggak. Ya kita bakal ngebahas suatu diksi yang ringan tapi sekaligus berat. Jadi gimana caranya seorang pelatih itu bisa kita ukur keberhasilannya? Karena satu, banyak orang bilang kalau misalnya pelatih itu diukur pakai trofi. Ya I mean it's reasonable. Karena kalau misalnya lu pelatih hebat, ya lu syarat pertama apa? Maksud gue nggak usah munafik gitu loh. Syarat pertama untuk dinobatkan menjadi pelatih hebat adalah memenangkan banyak trofi dengan tim yang kita tangani. Tapi kalau kayak gitu, masalahnya satu. Kalau pelatih itu udah hadir di sebuah tim yang sudah instan, contoh gampang, hadirnya di Madrid, hadirnya di Barcelona, hadirnya di Milan 1995, zaman eranya Maldini dan segala macam, atau mungkin hadirnya di MU gitu loh, MU zaman Sir Alex Ferguson. Ya kalau timnya kayak begitu mah I mean udah pasti juara gitu, walaupun belum tentu ya, pasti ya I mean sepak bola adalah pertandingan yang mengingatkan kita tentang kehidupan gitu loh, bahwa bola itu bundar dan apapun bisa terjadi. Tapi maksud gue, kans untuk juara serta ekspektasi fans, ekspektasi board juga pasti meningkat semakin besarnya sebuah klub. Nah, ada beberapa orang bilang ya cara ngukur keberhasilan pelatih dari trofi, yang which is menurut gue nggak bisa gue salahin, karena bisa gue bilang ya salah satu syarat untuk menjadi pelatih yang hebat ya untuk memenangkan itu sudah memenangkan segalanya. Tapi ada juga orang yang bilang kalau mereka lebih enjoy sama proses. Saat proses itu nggak bagus dan pelatih ini belum menang ataupun sudah menang pun, itu tandanya pelatih ini bukan berhasil. Contoh gampang deh, Arteta tuh di Arsenal udah lama sekali loh guys. Arteta di Arsenal tuh udah hampir 6 tahun seingat gue. Dan apakah Arteta itu pelatih yang buruk? Menurut gue ya, kalau misalnya tahun ini Arsenal nggak juara Premier League, Arteta buruk. Karena udah terlalu lama prosesnya, 6 tahun. Tapi kalau misalnya Arteta bisa menang, ya apakah gue bakal bilang Arteta manajer yang buruk? Enggak. Karena Arteta bisa ngebikin Arsenal yang udah 20 tahun lebih nggak juara lagi Premier League. Ini kan paradoks. Saat pelatih ini terlihat bagus ya dia bagus. Tapi saat pelatih ini terlihat jelek walau prosesnya bagus, yaitu kenapa nggak menangin trofi, ya pelatih ini bakal dibilang tetap jelek karena nggak ada trofi. Jadi ya itu kebingungan utamanya kan di situ. Jadi pada kesempatan kali ini Punggawa pengen ngebahas khususnya dari gue sendiri ya, dari gue pribadi, gimana sih pandangan gue sebagai penikmat sepak bola untuk mengukur keberhasilan pelatih. Karena kondisi tim itu amat sangat menentukan, gimana caranya mereka main manajemen juga menurut gue sangat menentukan, dan juga pengembangan taktik juga menentukan, yang itu bergantung sama proses, dan hasil juga menentukan. Jadi sebenarnya apa yang harusnya kita pandang sebagai parameter? Oke, jadi yang pertama, seorang pelatih itu jelas harus ditopang dan didukung dengan sumber daya di dalamnya. Gimana caranya klub itu, atasan klubnya itu mendukung dia, gimana caranya pemain-pemain itu menyikapi dia. Kalau misalnya seorang pelatih kalau misalnya seorang pelatih itu nggak didukung sama board, pemain juga pada ngambek-ngambekan main tapi bisa juara, ya menurut gue amat sangat luar biasa pelatih itu. Karena
menurut gue pribadi nggak mungkin sebuah klub bisa juara dengan kondisi sekeruh itu. Ibarat kata pelatihnya sebagus apapun, sekeren apapun, anggap aja ambil gini deh, Pep Guardiola tahun 2010 sekian nanti Barcelona sextuple, treble segala macam, disuruh masuk ke MU zaman sekarang, apakah dia bisa memanage MU sekarang? Belum tentu, karena kan MU ini permasalahan dari board, dari atasan, kayak gitu. Atau mungkin dari pemain yang emang udah nggak niat main dan segala macamnya. Jadi menurut gue pengaruh sumber daya manusia ya amat sangat menentukan. Klub-klub besar yang anggarannya segede PSG, segede Manchester City, ya jelas ekspektasi bakal tinggi karena duit mereka banyak. Dan pelatih pun ya bisa melakukan apa selain melakukan semaksimal mungkin yang mereka bisa gitu lah. Dan menurut gue ya terlihat untungnya ya, terlihat di musim kemarin setidaknya anggaran besar kayak PSG akhirnya juara Champions League juga karena manajernya Enrique. Apakah gue bilang Enrique manajer yang bagus? Ya menurut gue Enrique bagus-bagus aja. Dari segi taktik dia oke, walaupun agak-agak kurang sih menurut gue. Tapi ya buktinya apa, kan dia dapat trofi Champions League lagi. Jadi ya kembali lagi ke tadi awal, apakah pelatih ini bisa hanya diterka dari trofi? Yang enggak. Kita harus ngerti kalau misalnya jadi pelatih itu bukan hanya sekedar menyusun taktik. Lu harus berinteraksi sama orang lain, harus berinteraksi sama squad, itu lebih dari 30 orang dan segala macam asisten, fisio, dokter segala macam. Kan kita harus tahu juga bagaimana cara berinteraksi sama mereka supaya membuat lingkungan di sebuah klub itu ya sehat. Tapi kadang pelatih yang seperti itu bisa saja tidak mendapatkan hasil yang bagus sehingga dia nggak dibilang jadi pelatih yang baik. Jadi sebenarnya in short banget ya nggak bisa berdasarkan trofi gitu loh. Tapi dari mana kalau misalnya kalian bingung? Karena ya jujur faktornya terlalu banyak. Contoh aja keberhasilan jangka panjang. Kenapa gue bisa bilang Carlo Ancelotti pelatih yang bagus padahal dia nggak punya taktik? Longevity-nya, karirnya amat sangat panjang. Dia ngelatih klub dari zaman kapan tahu gitu, zaman baheula banget. Dan masih relevan sampai sekarang. Dia masih jadi pelatih timnas Brazil. Jadi menurut gue longevity menentukan. Ada yang menentukan lagi banyak. Contoh faktor mental. Mental pelatih juga harus ditempa, Pak. Kalau enggak pelatih modelan yang jelek di awal menuju bagus ke akhir nggak bakal ada. Contoh siapa ya? Sir Alex Ferguson. Apakah Sir Alex Ferguson adalah pelatih yang bagus? Iya. Tapi apakah Sir Alex Ferguson adalah pelatih yang jelek? Iya. Karena Sir Alex Ferguson nggak ninggalin sebuah filosofi di klub Manchester United. Ini sebuah paradoks lagi. Namun kalau misalnya trofi nggak menentukan, apakah taktik menentukan? Ya jelas. Kalau pelatih dengan taktik yang bagus, jelas bakal dipandang sebagai pelatih yang bagus. Contoh siapa? Johan Cruyff, Pep Guardiola. Taktiknya luar biasa cantik, luar biasa bagus. Tiki taka. Atau mungkin Jurgen Klopp. Kenapa gue bisa bilang Jurgen Klopp pelatih yang bagus? Karena dia ngebangun Liverpool yang tadinya nothing, jadi something. Liverpool zaman datang Klopp tuh, wah itu tim semenjana Barclays. Tapi semenjak Klopp datang dirubah pelan-pelan. Liverpool, lihatlah Liverpool sekarang. Udah back where it belongs. Jadi menurut gue pribadi, ini kembali lagi ke pertanyaan awal ya. Jawaban pasti dari gimana caranya kita ngukur keberhasilan sebuah pelatih adalah yang pertama dari hasil kompetitif. Kalau misalnya dia menang terus, ya itu udah pasti jadi pelatih yang amat sangat luar biasa. Dan yang kedua, konsistensi. Kalau misalnya tim ini nggak bisa konsisten, ya menurut gue ada suatu yang salah dari pelatih itu. Contoh aja, menurut gue pribadi ya, tim promosi yang naik kasta, misalnya contoh dari Championship ke Premier League, terus pelatihnya bisa konsisten, tim promosi ini bisa bertahan di mid table atau seenggaknya nggak degradasi langsung deh. Itu apakah pelatih yang bagus? Ya menurut gue pelatih yang bagus. Karena dia ngebuat tim yang tim kecil-kecilan masuk ke kasta paling tinggi. Contoh aja nih, gue ambil contoh kayak Sunderland, Lebri. Pelatih mereka Lebri. Mereka dari lawan Blackburn Rovers, Bristol City,
musim depannya ketemu City-nya bukan Bristol lagi, Manchester City pak. Manchester City ketemu Chelsea, ketemu Tottenham, ketemu Manchester United, ketemu Liverpool, ketemu Arsenal yang lagi kuat-kuatnya nih Arsenal misalnya ya. Terus dia bisa bertahan, atau bahkan sekarang di detik ini ya Sunderland tuh ada di top 4 seingat gua, ada di area Champions League. Apakah Lebri adalah pelatih yang bagus? Walaupun dia ngelatih tim kayak Sunderland ya bagus, karena standarnya Sunderland. Bukan berarti gue bilang Sunderland bukan tim besar ya. Sunderland ya maksud gue tim promosi tahun lalu gitu loh. Jadi menurut tapi apakah Lebri bisa gue bandingin sama Carlo Ancelotti? Ya belum. Karena longevity-nya Lebri belum sepanjang Ancelotti. Kalau misalnya gue suruh milih, tim lu mending dilatih Lebri atau Ancelotti? Atau jangan gue deh. Atau mungkin kita kasih aja pertanyaan ini ke orang-orang fans yang klubnya lagi bergumam pusing soal manajer ya, pasti mereka bakal tetap pilih Ancelotti. Kenapa? Udah terbukti. Udah lama Ancelotti ngelatih klub sepak bola. Kayak gitu. Habis itu ya kembali lagi ke awal. Itu kembali lagi ke ekspektasi fans. Tapi ekspektasi fans di setiap klub itu beda. Ya fans Sunderland nggak mungkin ngimpi. Ya mungkin aja sih, cuma kayak realistically mereka nggak mungkin mimpi musim ini kita habis promosi tahun lalu kita harus juara Premier League. Enggak, mereka mimpinya satu aja, yang penting kita nggak di zona degradasi, kita masih main di Premier League musim depan. Dengan Lebri kejadian, apakah mereka nggak senang? Ya mereka senang, dan mereka pasti 100% gue yakin bakal bilang Lebri adalah pelatih yang luar biasa hebat kayak gitu. Tapi untuk tim contoh segede Barcelona, seenggak konsisten ini sekarang misalnya Hansi Flick, ya ekspektasi fans musim lalu Barcelona treble lokal gitu kan, treble lokal, hampir juara Champions League juga, cuma ya kurang, ya nggak lucky aja, kurang beruntung aja di akhir-akhir. Ya ekspektasi musim ini pasti fans-fans Barcelona itu treble, sextuple. Tapi dengan melihat Barcelona sekarang yang masih pincang, yang masih harus menemukan konsistensinya, ya orang-orang bakal bilang kayak Hansi Flick kurang nih gitu-gitu. Walaupun ya secara dilihat dari track, ya Hansi Flick amat sangat luar biasa. Di Bayern dia juarain berapa trofi. Bahkan di Barca di musim pertamanya kemarin overperform sekali Barcelona. Amat sangat luar biasa Hansi Flick menurut gua. Jadi seperti itu guys. Dan yang kedua, menurut gua, gimana caranya sebuah pelatih ini bisa membangun sebuah tim dan membangun sebuah filosofi sendiri bagi sebuah tim. Menurut gue itu adalah salah satu faktor gimana caranya kita bisa ngelihat bahwa ini adalah seorang pelatih hebat. Nggak berarti gue bilang pelatih yang nggak punya identitas itu bukan pelatih hebat ya. Contohnya Ancelotti. Kenapa gue bisa bilang dia pelatih hebat walaupun nggak punya filosofi dan nggak punya taktik? Karena manajemen yang bagus. Dia bisa ngontrol ruang ganti penuh dengan bintang secara sangat baik. Nggak semua pelatih udah punya skill itu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita balikin lagi ke paling awal pertanyaan kita, gimana caranya kita bisa menilik sebuah pelatih, apakah pelatih ini berhasil atau enggak? Jawaban dari Punggawa, ini bukan nyari aman, karena ini menurut gue paling rasional. Ya kita nggak bisa mengsegmentasikan pelatih dengan berhasil atau enggak. Tapi apakah keberhasilan pelatih ini, kembali lagi ya, apakah keberhasilan pelatih ini sebetulnya bisa disolidifikasi gitu loh, bisa dibawa? Ya menurut gue nggak bisa, karena ya semua klub ekspektasinya beda jelas. Mereka juga appoint pelatih juga harusnya ada rencana. Dan menurut gue sangat reasonable kalau misalnya pelatih itu nggak bisa memenuhi ekspektasi. Dan tapi juga tidak reasonable kalau misalnya pelatih itu tidak bisa memenuhi ekspektasi fans dan board. Jadi menurut gue pribadi, menurut Punggawa, ya sebenarnya nggak ada jawabannya. Kita nggak bisa menilik sebuah pelatih dari gimana dia berhasil atau enggak, tapi bagaimana proses yang dijalani. Karena kalau misalnya kita ngelihat sebuah proses, itu bakal kelihatan. Beberapa pelatih yang memang tidak mencoba dan pelatih yang benar-benar mencoba itu kelihatan. Contoh gampang deh gue kasih ya, Ruben Amorim, manajer King MU. Ya kelihatan kalau Ruben Amorim tuh tiap kali tuh mencoba, tiap pertandingan mencoba. Tapi apakah berhasil? Ya mungkin belum. Ya mungkin kemarin sempat berhasil lah beberapa pertandingan. Cuma kemarin lawan Brentford terakhir belum berhasil. Tapi ya it's going up there.
That's why Glazers, boardnya Manchester United masih percaya sama Amorim karena mereka melihat sebuah prospek di tengah sebuah proses. Anjir, wow. Mereka melihat sebuah prospek di tengah sebuah prosesnya itu. Itu juga menurut gue jadi indikator gimana cara kita bisa menilai sebuah pelatih. Apakah pelatih ini bagus apakah pelatih ini berhasil atau pelatih ini nggak berhasil. Jadi menurut gue jawaban akhirnya ya kembali lagi kita bisa berdebat banget di musik kayak gini. Tapi yang menurut gue, apakah pelatih itu bisa dibedain jadi pelatih berhasil dan nggak berhasil? Ya sebenarnya nggak juga gitu loh, karena kita harus melihat track record dia, pencapaian prestasi yang konsisten dia, sumber daya dia kayak gimana. Tapi kalau misalnya salah satu faktor itu hilang, ya menurut gue pelatih ini juga nggak bisa disalahin secara full. Jadi menurut gue tidak ada pelatih yang berhasil dan tidak ada pelatih yang tidak berhasil. Mungkin menurut gue it's better kalau misalnya kita mengklasifikasikan pelatih menjadi pelatih yang ya kayak tadi, visionary atau kurang visionary. Karena menurut gue nggak, ya dibilang berhasil tuh menurut gue banyak banget faktornya gitu loh. Jadi kayak gitu. Itu untuk argumen gue. Silahkan kita berdebat, kita berdiskusi di bawah. Gue pengen banget denger banget argumen-argumen banyak dari kalian. Mungkin untuk hari ini thank you banget, kita udah mengkaji sebuah diksi yang sangat-sangat terkenal. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Gue Regen Punggawa signing out. Thank you. Stay tune buat konten berikutnya. Bye bye.